Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Dalam memaknai kemerdekaan Republik Indonesia, ada satu gambaran di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang hakikat kemerdekaan yang sebenarnya. Korelasi antara kemerdekaan dengan ayat Al-Quran. Kemerdekaan diartikan sebagai kebebasan. Bebasnya seseorang atau bebasnya sekelompok orang daripada penindasan, daripada kezaliman, daripada ketidakadilan. Kemerdekaan juga dapat diartikan sebagai kemenangan. Sekelompok orang yang menang dari sekelompok lainnya, itu juga kadang diartikan dengan kemerdekaan. Di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nasr, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang mana ayat ini asbabun nuzulnya adalah kembali kepada peristiwa Fathul Makkah. Tapi ayat ini tidak hanya terkhusus untuk ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memenangkan, yang telah berjaya dan membebaskan, memerdekakan kota Makkah. Tapi ini juga bisa kembali kepada setiap orang, setiap negara, setiap kelompok, setiap bangsa yang mereka menang atas kezaliman, yang mereka bebas atas penindasan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza ja'aka ya Muhammad, ketika datang kepadamu ya Muhammad, nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal fath, dan kemenangan. Ayat ini kita korelasikan kepada kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika datang, wahai umat Nabi Muhammad, ketika datang pertolongan Allah kepada kalian dan kemenangan, apakah kemerdekaan Republik Indonesia semata-mata hanya karena perjuangan saja, atau memang ada campur tangan Allah di dalam kemerdekaan? Bahkan di dalam preambul di alinea yang ketiga disebutkan, atas rahmat Allah, bahwa negeri ini, negara ini meyakini seyakin-yakinnya bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu diraih atas berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kasih sayang Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan negeri ini, mereka belum memiliki senjata-senjata yang lengkap seperti yang dimiliki oleh pasukan Belanda ataupun Jepang. Katanya para pejuang negara kita, mereka berjuang dengan bersenjatakan bambu runcing,
dengan parang, dengan pedang, bahkan sebagian menggunakan senjata-senjata yang mereka dapati dari perlawanan kepada Belanda. Apakah mungkin kemerdekaan itu bisa diraih dengan cara berjuang menggunakan peralatan yang seadanya, bambu runcing? Logika manapun, logika siapapun tidak akan menerima bahwa bambu runcing dapat mengalahkan senjata laras panjang. Lantas kenapa kemerdekaan itu bisa diraih oleh bambu runcing? Atas rahmat Allah, atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka para pejuang negara ini adalah mereka orang yang beragama, seperti Jenderal Sudirman yang memerdekakan Republik Indonesia ini, bergerilya di hutan belantara dalam keadaan sakit malaria. Beliau terus berjuang untuk kemenangan kemerdekaan. Mereka pejuang adalah orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas keimanan, keyakinan mereka kepada Allah, munajat mereka di dalam doa disertai dengan perjuangan, maka turun pertolongan Allah sehingga dapat mengusir penjajah Belanda ataupun penjajah Jepang. Ketika pertolongan Allah itu nyata datang kepada para pahlawan, maka kemerdekaanlah yang dapat mereka raih. Artinya ayat pertama ini menggambarkan kepada kita bahwa perjuangan ini adalah semata dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemenangan dapat diperoleh. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya Muhammad, lihatlah mereka manusia-manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, berduyun-duyun memasuki agama Allah. Disebabkan kenapa? Karena kemenangan kemerdekaan sudah diraih. Ayat yang kedua ini menjelaskan, menggambarkan kondisi paskah kemerdekaan, paskah kemenangan. Saat kemerdekaan sudah diraih, kemerdekaan sudah diperoleh, maka banyak dari manusia berkelompok-kelompok, berduyun-duyun datang untuk bergabung di dalam kemerdekaan. Ayat ini juga menggambarkan bahwa ada setidaknya 3 jenis kelompok manusia yang saat kemerdekaan kemenangan itu datang. Yang pertama, mereka adalah para pejuang, keluarga-keluarga pejuang yang telah memperjuangkan negeri ini, negara ini, telah memerdekakan negeri ini, memenangkan kemenangannya, maka mereka berbondong-bondong bergabung di dalam Kesatuan Republik Indonesia. Kelompok yang kedua, mereka adalah orang-orang yang ketika diajak bergabung untuk memerdekakan, berperang memerdekakan negeri ini, mereka angkat tangan. Mungkin mereka mengatakan kami hanya bisa mendoakan, tenaga kami tidak kuat, fisik badan kami tidak sehat, dengan berbagai alasan. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa kemerdekaan ini hanya dimerdekakan, diperjuangkan hanya sebagian orang saja. Kelompok kedua ini adalah mereka yang sama sekali tidak ikut dalam memperjuangkan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi ketika merdeka,
mereka masuk di dalam kemerdekaan ini bersama dalam kesatuan Republik Indonesia. Itu yang sering disebut dengan pecundang. Mereka hanya menampung tangan, menikmati kemerdekaan yang telah dimerdekakan oleh orang lain. Kemudian kelompok ketiga adalah mereka orang-orang yang disebut dengan pengkhianat. Kemerdekaan sudah diraih oleh darah, nyawa para pejuang. Mereka tidak ikut dalam berjuang dan merasakan nikmat-nikmat perjuangan. Mereka menikmati kemerdekaan. Kemudian mereka masuk di dalam instansi, mereka bergabung dalam kepemerintahan, mereka yang telah diberi amanah untuk meneruskan kemerdekaan ini, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini, tetapi mereka tidak memperjuangkan, tidak mempertahankan kemerdekaan, justru mereka mengambil keuntungan dari kemerdekaan ini. Justru mereka mengambil keuntungan dari kemerdekaan ini untuk hidupnya, untuk kesenangan dunianya. Mereka itulah para pengkhianat bangsa ini, yang mereka tidak ikut berjuang dalam kemerdekaan, dan kemudian mereka bergabung di dalam kemerdekaan, menyatakan dirinya merdeka. Kemudian mereka masuk ke dalam ranah-ranah kepemerintahan, masuk dalam ranah-ranah instansi pemerintahan. Mereka diberikan amanah untuk menjalankan, untuk meneruskan, untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Justru mereka mengkhianati dengan cara mengambil keuntungan dalam kemerdekaan ini, memperkaya diri hanya untuk menyenangkan diri dan keluarganya saja, tidak peduli dengan keadaan orang lain. Inilah kelompok yang sangat dikhawatirkan, yang akan merusak nilai-nilai kemerdekaan, bahkan dapat menghilangkan atau membinasakan kemerdekaan itu sendiri. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwabah. Fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah. Ayat yang ketiga ini menggambarkan kepada kita, menjelaskan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat-nikmat kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah untuk kita. Dengan cara yang pertama Allah perintahkan adalah fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah kepada Tuhanmu, maka bertasbihlah engkau kepada Allah dan memuja-muji Allah atas nikmat kemerdekaan. Bagaimana cara kita memuji? Bagaimana cara kita bertasbih memuji kepada Allah? Hal yang paling ringan adalah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalimat yang paling ringan setidak-tidaknya. Tapi di dalam riwayat atau di dalam tafsiran dalam Quranul Karim, banyak yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fasabbih di sini adalah dengan cara mendirikan sholat, mendirikan satu sholat untuk bersyukur kepada Allah, untuk bertasbih kepada Allah, memuja-muji Allah di dalam sholat itu.
maka bisa kita ketahui solat apa yang dimaksud oleh ayat ini, yaitu solat yang memperbanyak tasbih di dalam solatnya. Itulah solat tasbih. Kemudian wastaghfirhu, maka mintalah ampunan dari Allah, maka mohonlah pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighfar kepada Allah. Sebanyak-banyaknya kita beristighfar kepada Allah dalam kemerdekaan ini, telah menikmati kemerdekaan ini. Sebab kemerdekaan ini diraih dari rahmat Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang telah dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka layak bagi orang tersebut untuk bertasbih kepadanya, memuja-mujinya dan memohon ampun kepadanya dari dosa-dosa yang selama ini telah dia lakukan. Innahu kana tawwaba, dan sesungguhnya itulah sebenar-benarnya taubat. Saudaraku, bahwa korelasi hubungan timbal balik sebab akibat daripada kemerdekaan ini sudah tertuang di dalam surat An-Nasr, bagaimana kemerdekaan itu diraih, bagaimana kondisi setelah merdeka itu sendiri, dan bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan itu sendiri. Tapi bisa kita lihat saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bagaimana kebanyakan orang cara mensyukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Tak sedikit, banyak dari masyarakat, banyak dari orang-orang di negeri ini yang ketika berada pada 17 Agustus mereka membuat kegiatan-kegiatan yang banyak dari kegiatan itu adalah sebenarnya kegiatan yang tidak dirahmati Allah, kegiatan yang dimurkahi Allah, kegiatan yang dilaknat oleh Allah. Seperti apa? Tidak sedikit kita jumpai di hari 17 Agustus itu mereka menyewa keyboard-keyboard tunggal, bernyanyi-nyanyi, bersorak gembira dengan nyanyian-nyanyian yang tidak ada artinya, yang tidak menggambarkan nikmat kemerdekaan, yang menodai nilai-nilai kemerdekaan, bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget, seakan-akan telah menghina kemerdekaan ini. Bahkan sebagian mereka ada yang membuat perlombaan-perlombaan yang tidak mencerminkan pendidikan, yang tidak mencerminkan nilai-nilai kemerdekaan itu sendiri. Bahkan kegiatan itu kerap dapat menodai nilai kemerdekaan itu sendiri. Seperti perlombaan laki-laki main bola pakai daster. Apakah ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kodrat seorang laki-laki adalah laki-laki, menunjukkan kejantanan, menunjukkan kekuatannya. Justru dalam perlombaan ini mereka menjatuhkan harga diri, martabat diri mereka sebagai seorang laki-laki dengan bermain bola memakai pakaian wanita. Kemudian ada perlombaan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bermaksiat kepada Allah. Kaum perempuan berlomba dengan mengoper-oper satu benda yang mereka sangkutkan di paha-paha mereka seperti terong timun, mereka sangkutkan di paha mereka, dioporkan kepada perempuan lainnya, dioporkan terus.
Ini menggambarkan, mencerminkan perlombaan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula perlombaan balon yang diletakkan di pangkuan seorang perempuan, kemudian harus dipecahkan dengan didudukkan oleh laki-laki lainnya. Ini menggambarkan perlombaan yang memerintahkan kita untuk berzina, sehingga orang-orang berteriak gembira, senang melihat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran-gambaran, masih banyak lagi perlombaan-perlombaan di 17 Agustus sebenarnya dapat memancing murka Allah, dapat memancing amarah Allah dan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Semestinya jika kita berhak untuk memeriahkan kemerdekaan ini dengan bersenang-senang, setidaknya jaga nilai-nilai kemerdekaan, jaga nilai-nilai kesucian, jaga nilai-nilai kemerdekaan dari maksiat. Jangan nodai kemerdekaan ini dengan hawa nafsu belaka. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa di ayat yang kedua ada kelompok-kelompok orang, 3 kelompok orang, yaitu mereka pejuang. Walaupun mereka tidak ikut dalam memperjuangkan negara ini ketika 1945, tapi mereka menjaga nilai-nilai kemerdekaan dengan sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan sesuai dengan martabat manusia. Mereka adalah pejuang-pejuang yang terus memperjuangkan nilai kemerdekaan. Tapi mereka yang suka melakukan maksiat di hari 17 Agustus, mengundang keyboard tunggal, nyanyi-nyanyi, joget-joget, menari-nari dengan nyanyian-nyanyian maksiat, mereka bisa disebut dengan pecundang. Dan mereka pengkhianat-pengkhianat yang memeriahkan 17 Agustus ini dengan mengambil keuntungan dari acara-acara tersebut. Mereka ambil dana sebanyak-banyaknya, mereka keluarkan dana sebanyak-banyaknya untuk hari 17 Agustus ini. Tapi mereka sendiri mengambil keuntungan dari acara tersebut untuk memperkaya diri, menyenangkan dirinya sendiri. Maka itulah pengkhianat-pengkhianat di dalam bangsa ini. Semoga bermanfaat untuk kita kembali memuliakan, memurnikan nilai kemerdekaan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wallahu ya'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.